Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robis Rodi Sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, channel JNL Berfarm, yang membahas tentang penangkaran murai batu dan perawatan. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang balasan dari WhatsApp ya. Jadi ada peternak dari Lombok, dia WhatsApp saya. Semenjak saya membuat channel YouTube, banyak ya yang WA saya, banyak yang komen di YouTube. Jadi memang di YouTube saya mencantumkan nomor WA saya untuk memesan trotolan atau bertanya tentang seputar beternak murai batu ya. Jadi pertanyaannya di WhatsApp itu, dia sudah mengikuti cara meloloh ya. Jadi dia sudah mengikuti cara meloloh anakan, terus anakannya tetap mati katanya begitu ya. Jadi dia mengikuti produk lolo saya mau pakai produk, saya mempunyai produk ya. Jadi saya membeli produk Purlolo, terus dia juga sama produknya, terus throttle-nya tetap mati, tetap nggak bisa sampai besar ya. Jadi dia pernah cerita, dia sudah setahun ternak, dia sudah ada 5 kandang, terus throttle-nya itu selalu mati dan tidak pernah besar sampai kejual. Terus saya sampaikan, mendingan Bapak ini meloloh induknya saja kalau Bapak itu tidak bisa menguruskan trotolan. Nah, soalnya memang susah ya kawannya, memang susah. Semua penangkar yang senior, penangkar yang ahli, pasti ada kematian trotolannya. Di penangkaran saya juga ada, tapi saya ini menekan angka kematian. Misalnya dalam 1 tahun itu saya punya trotolan mati 10 ekor, saya tekan menjadi 5 ekor gitu ya. Tapi namanya makhluk hidup yang bernyawa ya, kita nggak ada yang tahu, namanya Tuhan sudah berkehendak ya kawannya. Jadi mungkin ini yang Bapak yang dari Lombok ini ada kesalahan gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi bukan cara melolohnya, dia bilang katanya cara melolohnya sudah diikutin 2 jam sekali, terus lolohnya semang berapa butir, dia bilang sudah diikutin tutorial saya, tapi dia tetap mati. Mungkin ada kesalahan lagi gitu. Kalau menurut saya banyak faktor, jadinya bukan pakan aja gitu, bisa jadi cuaca buruk ya kan, bisa jadi juga kebersihan kandang, bisa jadi penjemuran, itu salah satunya tuh. Nah, jadi kalau di tempat saya ini selalu mencabut murai trotol dari kandang ternak itu umur 7 hari. Umur 7 hari saya ambil, terus saya loloh, saya kasih vitamin, terus saya jaga kondisinya ya. Yang susah ini nih yang tidak mempunyai inkubator. Nah itu yang susah, itu inkubator. Kalau saya sama ya, saya tidak memakai inkubator, saya memakai kandang ternak biasa, kandang lakbet besi ya. Adanya saya memakai kandang lakbet besi yang menggunakan 65 watt. Jadi saya nggak memakai inkubator. Jadinya susahnya kalau mengurus trotolan itu atau cendilan yang tidak mempunyai inkubator. Jadi suhunya itu susah, temperaturnya susah ya. Di saat lagi musim dingin dia kedinginan, di saat lagi musim panas dia dehidrasi. Nah itu ya emang kalau meloloh itu memang susah. Makanya Bapak itu yang dari Lombok, saya sarankan melolohan indukan saja. Tapi Bapak itu nggak mau gitu, dia mau sampai bisa gitu, penasaran, dia bilang penasaran meloloh trotolan harus sampai hidup dan sampai bisa kejual gitu. Soalnya
konsep kandangnya itu kalau meloloh indukan katanya susah, soalnya aja di dalam kandang itu ada kolam, takutnya anakan itu kalau terbang itu jatuh ke kolam gitu. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa murai trotolan itu gampang sakit, gampang mati ya. Nah, kalau menurut saya, kalau bapak ini kan tetap ya, dia itu mengikuti pur saya gitu. Jadi saya ada produk, bukan produk saya ya, jadi saya menggunakan Purolo. Nah, ini saya gunakan Purolo yang instan. Terkadang ini menyimpannya ini enggak ini ya, menyimpannya ini. Kalau saya biasanya memakai ini nih kawan nih. Tuh. Jadi saya ada toples lagi. Nah, kalau pur produk ini kan plastiknya memang tipis ya. Ada yang plastiknya agak tebal, tapi kalau menurut saya penyimpanan itu harus benar-benar kedap udara ya. Nah, itu kalau saya tuh pakai toples seperti ini. Jadi gunanya biar pur ini tidak bau tengik kawan. Di saat musim dingin ini pur ini kalau kita taruh di luar di ablak itu ada hawa dingin, ini pur ini sangat pengaruh kawan kalau pur produk ini. Nah, ini kan jangan sampai pur ini bau tengik atau berjamur kawan, makanya kita harus simpan. Nah, ini pur produk kawan, produk apa aja bagus semua, tergantung kawan itu menyimpan pur produk itu yang bagus. Terus cara menyeduh, kalau saya menyeduh ini pur ini sedikit-sedikit kawan, jadi saya memakainya sekali pakai gitu. 2 kali pakai bisa, tetapi penyimpan yang pas 2 kali pakai ini kita harus penyimpannya bener kawan, jangan taruh di tempat yang lembab. Biasanya saya tutup lagi, terus saya simpan di tempat yang agak tertutup gitu, jadinya jangan sampai ada hawa dingin. Soalnya gini kawan ya, kalau kita kasih pur dingin, yang pur ya sudah kita pakai 3 kali atau 4 kali, pur ini kan agak dingin kawan ya, yang kita seduh, nanti itu dia itu akan mual kawan, memuntahkan makanan. Tapi kalau memakai pur yang fresh yang kita habis baru seduh terus anget-anget, nah itu makannya itu tuh lahap itu trotolan itu. Tapi kalau kita kasih pur dingin, nah itu dia akan mual, akan memuntahkan, terus biasanya burung itu nafsu makannya berkurang, terus peternakannya juga akan terganggu. Kalau menurut saya bagusnya itu nyeduh pur itu 1 kali pakai, 2 kali pakai bisa kawan, tapi kita harus simpan ini. Terus vitamin, nah biasanya saya kalau memakai vitamin itu sehari 2 kali atau sehari 3 kali kawan. Jadi jangan saran full kita kasih vitamin, enggak saya. Jadi sehari 2 kali, sehari 3 kali, jadinya pur yang kita seduh ini kita tenggelamkan dengan vitamin kawan. Nah, saya menggunakan Vitacik kawan. Nah, Vitacik ini kita seduh, jangan terlalu kental, hati-hati dengan Vitacik, terlalu kental itu juga tidak bagus. Sedikit aja agak-agak kuning-kuning, nah itu kita rendam purnya itu, lalu kita kasih. Itu saya ngasih cuma sehari 3 kali atau sehari 2 kali sudah cukup kawan. Kalau berlebihan itu tidak bagus gitu. Terus tempat ini kawan ya, tempat penaruhan trotol di saat lagi ada musim dingin, musim penghujan, nah kita nggak punya inkubator, makanya kita harus punya ruangan khusus kawan, seperti ini kawan ya. Jadi tempatnya itu harus seperti kandang
buat lolohan ya. Jadi saya memakai kandang lakbet atau kandang besi ya, kandang besi baterai ini buat lakbet. Jadi saya gak punya inkubator, saya memakai lampu 5 watt yang kuning ya. Jadi itu lampu 5 watt saya bungkus dengan tempatnya biar tidak terlalu terang. Nah ini buat musim pendingin. Jadinya kalau misalnya lagi hujan di siang hari udaranya dingin, nah ini saya full kerodong, saya tutup. Terus kita harus mempunyai ruangan khusus. Nah ini ruangan khusus saya ya kan, jadi tidak ada udara dingin itu masuk. Kita bisa tutup pintu ini. Nah jadi udara dari luar itu tidak masuk. Jangan sekali-sekali kita taruh di ruang tamu. Misal lagi musim penghujan kita taruh ruang tamu, kita nggak punya inkubator. Nah ini kan ada angin ya dari luar, ada lubang angin itu. Nah itu udaranya itu tidak bagus kalau buat murai trotolan yang di umur masih di bawah 3 bulan ya, maaf 3 minggu gitu. Kalau bisa kita punya ruangan khusus, jadinya kita harus ungkap seperti itu ya. Nah ini settingan buat musim penghujan. Nah kalau buat musim panas, nah ini kalau repotnya tidak mempunyai inkubator, ini kita ablak. Ini kita buka nih lampu kerodongnya, terus kita matikan lampunya nih. Nah lampunya kita matikan kalau lagi musim panas. Kalau kita nyalakan terus kita ungkap, saya pastikan burung itu nanti terkena tetelo, dehidrasi. Nah itu makanya rumitnya kalau nggak punya inkubator, kita harus pintar-pintar untuk men-setting cuaca. Di saat musim dingin kita full kerodong, di saat lagi musim panas ini kita buka biar hawa panas lampu ini keluar. Bisa dibuka pakai lampu, tapi kalau lebih bagus itulah kita matikan saja gitu, biar dia terbiasa gelap gitu. Nah ini kan masih umur 2 minggu atau 3 minggu, biasanya saya tempatkan khusus seperti ini ya. Nah kalau di umur sebulan, nah di umur 1 bulan ini kan burung ini sudah mau minum ya. Nah dia sudah mau minum, dia juga belajar matok-matok pakan. Nah ini umur sebulan ini saya gantung seperti ini tanpa lampu. Nah kalau misalnya lagi hujan tinggal saya kerodong gitu. Sama ya kalau malam juga sama. Kalau malam ini di musim hujan atau musim panas, kalau di malam hari saya full kerodong dan saya nyalakan lampu. Nah tuh. Nah memang repot tidak memakai inkubator, tetapi settingan ini udah saya jalanin ya. Jadinya jauh dari burung mencret, burung tetelo. Nah musim hujan kedinginan burung bisa mencret, musim panas dehidrasi burung juga bisa mencret. Yang lebih parah lagi, musim panas dehidrasi tetelo itu yang lebih parah. Kita harus tahu ya, murai batu ini sifatnya ini tidak tahan panas. Dia ini burung lembab ya. Tetapi kalau masih anakan kayak gini masih dibantu dengan lampu ya. Nah, jadi kalau di musim pendingin kita pakai lampu. Nah, itu lampunya. Bisa juga di musim panas kita matikan, terus kita menyalakan lampu dari luar ya. Nah, misalnya nih burungnya kan tidak ini ya, biasa aja terang, terus kita gelap matikan, biasanya kan dia belum terbiasa ya. Kita boleh menerangkan dari luar. Nah seperti ini, biar burung ini tidak terbang-terbangan. Kalau burung ini terbang-terbangan tidak betah, nah itu burung itu juga bisa dehidrasi, terus juga bisa burung itu sesak napas ya. Nah sesak napas, burung stres itu bisa jadi sesak napas ya gitu. Jadinya sesak napas itu bukan dari virus doang ya, bukan dari bakteri doang. Jadinya sesak napas itu bisa jadi burung itu tidak tenang, stres. Nah jadinya pernapasannya kencang ya, dia stres gitu, terbang-terbangan. Nah itu bisa menjadikan burung itu sesak napas. Nah
Nah, ini emang repot kalau tidak memakai inkubator. Nah, kita harus mempunyai ruang khusus ya. Di saat musim hujan, musim panas, kita harus setting baik-baik. Nah, itu jadi ruang khusus kawan. Kita harus punya ruang khusus, jangan sampai kandang kita taruh di tempat yang hawa dingin. Kalau bisa kita punya ruang khusus. Nah, di situ aman kawan. Jadinya kita lebih baik mencegah daripada mengobati kawan. Gitu. Terus saya membahas tentang penyakit pada trotolannya. Kalau di farm saya ini banyak ya, mungkin kawan-kawan juga banyak ya yang senior yang meloloh manual. Itu pertama yang saya bahas tentang pencernaan, mencret kawan, atau berak kapur. Begini kawannya, kita tuh harus sigap kawan. Misalnya ya, burung kita kasih makan, dia mengeluarkan kotoran itu encer atau bau. Nah, kita harus kita obati kawan, langsung kita obatin. Terus kawannya, pakannya itu diganti. Nah, puroloh ini kita stop, kita kasih dengan cacing yang kita bersihkan. Terus cacing itu kita kasih air panas biar cacing itu mati kawan. Terus kita lolohkan ke trotolan kita yang kena penyakit pencernaan kawan. Terus jangan lupa kawan itu harus karantina itu yang sehat, jangan yang sakit. Misalnya dalam satu kandang ada 3 trotolan, yang satu sakitnya, yang 2 kita angkut kawan, kita pindahkan yang sehat itu. Nah, yang satu itu baru kita obatin kawan. Nah, itu pakannya kita kasih cacing, kita obatin sampai kotoran itu mengental kawan. Cacing itu bagus kawan kalau buat pencernaan. Jadinya kita kasih tuh per 2 jam kita kasih cacing itu, misalnya 3 potong, kasih 3 potong terus kawan. Terus kita campur misalnya memakai jangkriknya itu kasih makan kawan, kasih makan sayuran itu. Kalau bisa jangkriknya itu kita kasih makan sayuran, baru kita kasih trotolan yang kena penyakit mencret atau berak kapur kawan. Gitu, pakannya itu harus diganti dulu, purnya itu kita stop, kita kasih cacing atau kasih jangkrik, yang jangkriknya itu kita kasih pakan sayuran. Nah, sigap dengan obat kawan. Terus ada lagi nih penyakit sesak napas. Sesak napas bahaya tuh kalau tuh. Sesak napas, kejang-kejang. Biasanya di umur 12 hari kawan. 12 hari burung belajar terbang, burung stres, burung terbang-terbangan, itu gampang sekali tuh kena penyakit sesak napas atau penyakit tetelo. Tuh biasanya nyambung ke tetelo itu, sesak napas itu kawan. Kalau saya biasa begini kawannya. Nah, kalau saya balik nih. Kalau sesak napas, kita memakai pur terus tuh dari pagi sampai sore. Kalau enggak kita kasih kroto kawan. Jangkrik kita stop. Kan ada tuh kalau kita ngeloloh, ada yang kadang-kadang pakai pur, terus siang kita kasih jangkrik, itu kita pur dari pagi sampai sore. Atau kita kasih kroto, tapi kroto yang bersih kawan. Nah, purnya itu jangan terlalu becek, nyeduhnya itu benar-benar harus dikeringkan kawan. Nah, misalnya pur itu kita seduh, air itu kita keringkan, benar-benar kering. Nah, itu yang kita loloh kawan. Jangan kandungan air itu jangan terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak, nah itu megap-megapnya itu nggak tahu kawan tuh burung. Kalau ada kandungan air langsung megap-megap itu burung. Kalau karena sesak napas kan dia sudah paru-parunya sudah kena ya. Terus cara mengobatinya, saya nggak pernah memakai obat tetes kawan. Saya memakai amoxilin paling saya pakai sebesar biji beras. Nah, amoxilin antibiotik ya kawannya gitu. Terus penyakit apa lagi ya, pencernaan, sesak napas, itu penyakit yang rutin itu kalau di penangkaran. Terus ini ya kawannya, saraf ya, ini
anti saraf nih kawan nih. Jadi kalau misalnya burung kita kena tetelo, ini langsung kita teteskan kawan. Tapi hati-hati kawan, nih obat keras. Kalau biasa trotolan saya cuma kasih satu kawan. Nah nanti dia jempalitan tuh dia. Nah kita kasih satu tetes sudah cukup kawan. Jangan dia pegang-pegang. Biar dia jempalitan, nanti juga sekitar setengah jam atau 1 jam itu dia akan nangkring lagi ya, akan sembuh kembali. Tapi ya agak geget ya, cara makannya juga agak berkurang. Nanti kita paksa makan gitu atau kita suapin gitu. Nah itu kawan. Terus penjemuran kawan nih, kadang-kadang ya penjemuran kalau terlalu lama itu bisa membahayakan trotolan kawan. Jadi kalau di penangkaran saya biasanya penjemuran itu 15 menit, 20 menit, itu juga matahari pagi kawannya. Terus cuaca itu tidak terlalu dingin, udara itu tidak terlalu dingin. Nah itu biasa saya jemur 15 menit sampai 20 menit, itu sudah paling lama kawan. Kalau terlalu lama malah burung itu punya kasus baru kawan, bisa kena penyakit pencernaan, penyakit lesu. Nah itu dehidrasi kawan. Itu biasanya kalau penjemuran itu terlalu lama, biasanya saya 15 menit atau 20 menit. Nah murai trotolan itu saya mulai penjemuran itu di umur 12 hari. Kalau 12 hari ke bawah saya nggak pernah jemur, jangan sampai dijemur. Nah jadinya saya cuma taruh di kandang yang saya kasih lampu, itu sudah hangat kawan. Nanti di umur 12 hari baru dah saya jemur 15 menit atau 20 menit itu kawan. Nah kalau di penangkaran namanya makhluk hidup ya begitu kawannya, pasti ada aja. Kita sudah kasih vitamin yang bagus, kita sudah kasih sigap obat-obatan juga sesuai dengan apa aja sakitnya gitu. Tapi namanya makhluk hidup ya kan, kuasa yang maha tahu ya kawannya gitu. Yang penting kita ikhtiar kawannya gitu. Kalau di penangkaran saya itu yang paling banyak itu pencernaan kawannya. Jadi kalau saya ngamatin, kalau cuaca itu lagi kurang bagus, lagi hujan, tiba-tiba terang, terus hujan, dingin, ya itu pasti pencernaan itu terganggu kawan. Nah kalau di penangkaran saya harus sigap, jadi saya harus stop namanya cacing kawan. Cacing itu antibiotik juga kawan, antibodi juga. Nah jangan cuma mengobatin doang, tapi kita pakannya itu kita harus ganti kawan. Cacing itu luar biasa kawan ya. Terus sesak napas juga kawannya. Sesak napas itu sebenarnya gini kawannya, sesak napas itu burung nervous, burung stres. Jadi gimana caranya burung itu harus tenang, jangan sampai burung itu menggap. Makanya kita harus kondisikan burung itu tenang. Biasanya saya ablak setengah kandang, terus saya taruh. Kalau misalnya burung itu sudah tenang, nah itu burung itu sudah nyaman ya, jangan sampai menggap itu terlalu besar. Nah itu nanti paru-parunya itu, pernapasan itu akan terganggu kawan ya, dia akan mati kawan kalau kita biarkan gitu. Makanya kalau sesak napas saya memakai antibiotik. Saya pemberian antibiotik itu selama 5 hari kawan, dan saya memakainya pagi dan sore. Alhamdulillah kawan, di penangkaran saya ada yang kena sesak napas, alhamdulillah sudah bisa. Nah kalau sesak napas itu lebih bagus itu gini kawannya, di saat burung itu yang paling gampang kawannya, di saat burung itu sudah mulai sesak napas, misalnya kita kasih makan. Nah pas kasih makan tuh kita lihat itu burung itu sudah begini nih, tapi belum besar gitu kawan. Nah itu lebih gampang gitu kawan tuh, kita obatin kawannya. Nah kita tanganin, kita kasih pur kering dari pagi sampai sore. Pur yang kita tiriskan benar-benar kering dari pagi sampai sore, jangan kita kasih jangkrik terus kita kasih amoxilin. Nah itu biasanya lebih gampang kawan, daripada sudah parah, sudah menggap kayak gini. Waduh itu parah kawan, itu susah itu.
kondisikannya. Terus jangan dijemur. Burung sesak napas itu saya nggak pernah jemur kawan. Boleh dijemur di matahari pagi, tapi kita lihat cuaca dulu kawan. Kalau hawanya nggak dingin, hawanya hangat, kita jemur boleh 5 menit saja. Nah, baru kita kondisikan lagi gitu kawan. Soalnya sesak napas itu, burung sesak napas itu nggak boleh burung itu terganggu kawan, nggak boleh kejang gitu. Kalau dia terganggu, kejang, dia stres, pasti dia menganggapnya akan lebih besar kawan, begitu kawan. Ya, cukup sudah video saya ya kawannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan bunyi loncengnya kawan. Ambil baiknya, buang buruknya ya kawannya. Semoga trotolannya sehat terus. Semoga bisa sampai kejual ya trotolannya itu. Jangan sampai ada kasus kematian lagi. Nah, semua penangkar itu hanya bisa menekan angka kematian. Semua itu urusan Maha Kuasa ya kawannya. Semoga bermanfaat channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan bunyi loncengnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.